kalau seorang mau ditolong untuk hidup yang lebih baik, mesti dalam keluarga. Ya. Jadi lingkungan di mana dia dibimbing ialah berperanan sebagai keluarga. Inilah terapi community. Jadi community adalah suatu terapi kehidupan. Di balik hal-hal biasa tersimpan makna yang terdalam. Mari kita simak. Para sahabat, kita berjumpa lagi di Bukan Ngobrol Biasa. Akan tetapi kita mengangkat hal-hal biasa dari kehidupan kita dan kita mencari makna dari hal-hal biasa. Menarik bahwa bertemu dengan orang yang punya pengalaman, tapi juga sebagian besar perjalanannya untuk mendampingi keluarga, berjalan bersama dengan keluarga yang datang bertemu dengan dia. Itu menarik untuk kita mendengarkan sejauh mana peranan dari keluarga itu dalam setiap pergumulan secara khusus dalam therapeutic community yang diterapkan di rehabilitasi narkoba dan juga rehabilitasi untuk mental health dan lain sebagainya. Sekarang bersama dengan kita Pater Lambertus Somar MSc. Beliau adalah pendiri secara khusus untuk menggagas berdirinya Kedaton Parahita, berdirinya pusat rehabilitasi yang menerapkan sistem therapeutic community. Dan bahkan kalau ditelusuri dari data sejarah, itu yang membawa therapeutic community masuk ke Indonesia adalah beliau. Nah ya, yang ini karena itu saya senang karena hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan Pater Lambertus Somar MSc tentang metode therapeutic community dan sejauh mana peranan, fokus kita sejauh mana peranan keluarga dalam proses rehabilitasi di therapeutic community. Selamat jumpa Pater Lambert Somar ya. Selamat ketemu lagi. Kita luar biasa ya. Udara hari ini bagus dan kalau kita lihat apa yang ingin kita gapai terutama di pusat-pusat rehabilitasi, juga di beberapa tempat di mana kita bantu ya, terutama untuk melatih SDM di tempat-tempat rehabilitasi, itu kita sungguh-sungguh menemukan pertumbuhan dan perkembangan. Saya ingin mendapatkan gambaran menurut pengalaman Pater, sejauh mana peranan keluarga itu penting dalam menangani setiap anggota keluarga yang mengalami kesulitan. Kita bukan mengatakan mengalami masalah, tidak, tetapi mengalami kesulitan dalam penyalahgunaan, ya, dalam langkah, dalam keputusan kehidupan ini. Bagaimana Pater? Ya, begini. Bagi setiap keluarga, sebenarnya itulah tempat seorang pertama berkenalan dengan kehidupan umum. Nah, jadi pertama keluarga sendiri, bagaimana orang itu bertumbuh untuk menghadapi dunia di luar dia. Jadi kita lihat bagaimana peranan yang penting sekali dari keluarga, orang yang hidup sekitar orang yang lain, pengaruhnya bagaimana menentukan perkembangan dari orang yang lain. Jadi disitulah kita datang kepada kesimpulan bahwa seorang dia bertumbuh dan berkembang mengenal dunia sekitarnya mulai dari keluarga di mana dia lahir. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan dari mana dia lahir, bagaimana pada usia pertama dia diperkenalkan dengan dunia yang terbuka. Dengan demikian kita melihat bahwa keluarga adalah tempat di mana seorang pelan-pelan mengenal dunia. Apa dunia baik,
dunia tidak baik, tetapi juga bagaimana dunia itu dapat dipakai oleh orang yang lain. Bagaimana dunia itu dipersiapkan sebagai tempat kita hidup. Nah, dan disitulah peranan dari lingkungan terhadap hidup seseorang. Nah, dalam hal ini, kalau lingkungan sangat besar pengaruh pada hidup seseorang, nah, di situ kita melihat bahwa yang pertama, lingkungan yang selalu dekat satu sama lain adalah keluarga. Jadi memang kalau seorang mau ditolong untuk hidup yang lebih baik, mesti dalam keluarga. Jadi lingkungan di mana dia dibimbing ialah berperanan sebagai keluarga. Nah, sekarang kita melihat bagaimana orang berperanan sebagai keluarga. Apakah itu suatu kewajiban? Nah, di sini pertanyaan, apa arti seorang lain bagi sesamanya? Arti. Jadi kita tidak lepas dari orang lain. Jadi pengaruh orang yang lebih dahulu dari kita itu sangat menentukan orang ini pada waktu sekarang dan nanti pada waktu yang akan datang. Nah, dalam hal itu, kalau kita lihat waktu sekarang dan waktu yang akan datang, tidak bisa orang ini lepas daripada lingkungan hidupnya. Karena itu, bagaimanapun juga lingkungan di mana orang itu akan dibesarkan, berarti menerima bahan-bahan untuk ke masa depan supaya dia mampu menambah, memperbaiki kehidupan, itu datang dari orang lain. Nah, dan itu lebih khusus di keluarga. Sangat penting itu keluarga, sebab orang tidak mungkin dikeluarkan dari keluarga. Dia lahir dalam keluarga, dia bertumbuh dalam keluarga, baru mengenal dunia lewat keluarga. Dan karena itu kita merasa penting siapa menjadi anggota keluarga di mana seseorang itu dibesarkan. Keluarganya mempengaruhi dan memberikan nilai arti dari kehidupan itu. Macam apa kehidupan itu ditentukan oleh orang-orang yang ada sekitar. Ialah orang dewasa. Anak kecil tinggal berlindung di bawah orang tuanya. Dan begitulah orang tua turut menentukan masa depan di mana anak belum bisa menentukan sendiri. Dia melihat, belajar, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Nah, inilah, kalau itu sudah teratur, lingkungannya teratur, kebiasaannya teratur, dalam yang baik, tentu dia akan bertumbuh dalam yang baik. Sebab orang itu punya pengetahuan untuk menolong dirinya, itu dia lihat dari lingkungannya. Dari itu keluarga itu sangat menentukan lingkungan dari anak itu. Anak itu pertumbuhannya. Maka untuk menyembuhkan seseorang, kita perlu lingkungan yang mempersatukan lingkungan orang itu sekarang, mempersatukan dengan lingkungan keluarga yang lain. Kembali bersatu dan berkembang dalam keluarga itu. Jadi tidak mungkin orang mengembangkan seseorang di luar keluarganya.
Ya, ya. Tidak mungkin. Berarti setiap individu, setiap orang itu tetap harus bertumbuh di tengah keluarga ya. Dan itu dalam lingkungan keluarga. Ya, menarik ini Pater. Kembali kita dalam sistem terapeutik community ya, di rehabilitasi menerapkan istilah saja terapeutik community. Itu berarti kembali pada terapi komunitas. Komunitas yang dimaksud di sini lebih banyak juga keluarga. Bagaimana Pater melihat sehingga mengambil keputusan untuk terapeutik community? Saya mengambil terapeutik community sebab dia menentukan bahwa seseorang harus berkembang dalam suatu lingkungan tertentu. Ini suatu prinsip bahwa seseorang tidak bisa berkembang dalam lingkungan lain di mana yang dia tidak kenal. Tidak mungkin. Di mana lingkungan yang tidak dekat dengan dia. Dan orang hidup seakan-akan lepas di dunia yang tidak mempunyai manusia lain. Jadi orang berkembang, belajar kehidupan dari orang yang lain, yang dekat satu sama lain. Jadi dalam kehidupan perkembangan manusia, dia belajar untuk hidup bersama orang lain. Tapi bukan tinggal bersama saja, tetapi belajar dari yang lain. Ya, ya. Saling menolong untuk maju. Tidak mungkin dia hidup dan berkembang di luar manusia, tidak ada manusia lain. Dia memerlukan manusia yang lain. Ini penting sekali. Kalau memerlukan manusia yang lain, dan manusia yang lain adalah bantuan yang tidak terlepas dari perkembangan orang ini. Dan karena itu lingkungan ini harus ditentukan di mana dan bagaimana. Dan karena itu ditemukan suatu cara, suatu lingkungan yang menjadi terapi. Iya, iya. Yang menjadi alat untuk membantu orang ini berkembang dalam cara tertentu. Itu karena itu disebut terapeutic community. Inilah terapeutic community. Jadi community adalah suatu terapi kehidupan. Dan ini penting, bukan adanya lingkungan, tetapi lebih dari itu, bahwa lingkungan ini menjadi seakan-akan payung, tetapi juga seakan-akan pengikat dari kelompok itu. Jadi tidak mungkin satu kelompok yang lepas, ada tempat berlindung, rumah dan lain-lain, tetapi tidak teratur, tidak terikat. Ya, ya. Tidak mungkin. Ada rule-nya, ada aturannya. Ya. Ya, karena itu disebut terapeutic community. Ya. 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 Apalagi dalam arti tertentu orang ini butuh dibantu. Perlu. Maka dia harus ada di lingkungan di mana ada rule-nya, Ya. ada aturannya, ada norma-norma agar tetap dibantu. Pater, mengapa di antara begitu banyak pilihan, keputusannya memilih metode terapeutic community? Itu istimewa. Jadi ada suatu lingkungan yang menjadi terapi. Suatu lingkungan yang merubah orang ini menjadi manusia masa depan. Bahwa orang itu mengerti dia belum bisa sendiri, tapi dia masuk suatu lingkungan di mana dia belajar melihat hidup itu ke depan. Dan dia akan menjadi pengatur kehidupan masa depan. Di masa depan adalah di tangan saya.
Jadi dia belajar daripada terapeuti, community, lingkungan yang membawa kehidupan baru. Jadi saya tidak mungkin melihat ke depan. Saya harus melihat ke belakang. Harus saya melihat ke depan. Dan masa depan itulah yang harus merubah saya. Jadi saya punya masa depan, ialah saya rubah diri saya sendiri. Ya, dalam rule di komunitas ya. 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 Pater, ada satu hal yang menarik ya di rehabilitasi, di tempat rehabilitasi diterapkan itu family gathering ya, atau ya di mana hari khusus untuk keluarga. Apa maknanya? Ataukah itu mau mengatakan kepada kita bahwa orang yang ada yang mengalami keterbatasan ini, kesulitan ini harus tetap diperhatikan oleh keluarga. Sejauh mana Pater melihat hal ini? Ya, maknanya begini, bahwa kalau orang kena penyakit, penyakitnya itu membuat dia lain dari biasa. Ya. Nah, dalam memakai pemakaian salah kehidupan itu ternyata terjadi pada saat kita menggunakan saat-saat yang tidak berguna bagi kita. Dan kita dikuasai oleh saat itu. Dan kita tidak mampu menolong diri kita sendiri. Dan karena itu kita perlu orang lain menolong diri kita. Tapi dengan satu syarat. Orang itu tidak mengambil kehidupan kita. Tetapi membesarkan kehidupan kita. Karena itu dia itu contoh dari kehidupan. Dan saya melihat saja, oh ya mesti begini. Buat ini mesti begitu. Dan caranya saya bergaul mesti begitu. Jadi hidup itu apa dihadapkan kepada kita secara baru, di mana kita melihat apa yang sebenarnya baik dan buruk dari kehidupan itu. Jadi di situ kita belajar kalau mau hidup ya begini, ini baru kehidupan. Kalau you pakai jalan lain, tentu engkau merusak hidup itu sendiri. Dan berarti berarti mesti ada jalan khusus untuk kita. Nah, untuk itu ada hal-hal yang tidak berguna bagi kita. Kita hilangkan dari kehidupan kita dengan cara membentuk cara hidup yang baru, yang baik, yang akan merupakan berkat bagi masa depan saya. ya, satu hal yang menarik ya Pater, saya ada di beberapa kesempatan acara family gathering, acara di rehabilitasi itu adalah di saat keluarga datang dan di saat itu perjumpaan penuh dan itu membuat saya terharu. Kenapa saya terharu? Karena di sanalah keluarga bisa berjumpa dengan anggota keluarga yang mengalami kesulitan di sana dan proses komunikasi, saling berpelukan, saling menunjukkan bahwa kita mau memulai satu fase baru. Tadi Pater sebutkan mau melangkah ke depan, memandang ke depan. Kita meninggalkan yang di belakang untuk melangkah ke depan. Dan itu tadi Pater katakan tadi, ini kita mesti start untuk memandang ke depan. Seringkali anggota yang mengalami kesulitan itu menyebabkan putus hubungan komunikasi. Maka therapeutic community itu menjadi metode kesempatan di mana orang mengikat kembali hubungan satu dengan yang lain. Ya, betul. Orang mengikat kembali hubungan yang baik
antara satu sama lain. Mulai dengan keluarga, lalu mulai dengan orang-orang yang kita kenal, dan mulai dengan masyarakat. Jadi pelan-pelan, kita tidak lari. Yang pertama, perubahan itu mulai dari diri kita. Kita melihat dengan memakai obat itu, kita kehilangan diri. Kita tidak kenal siapa kita. Kita dikendalikan oleh obat atau bilanglah Kesulitan, gangguan itu. Itu yang kita dikuasai oleh kesulitan atau Kekeliruan, dari kesalahan. kehidupan itu sendiri. Sehingga kita tidak tahu lagi mana itu kehidupan yang benar. Nah, dengan therapeutic community kita melihat bahwa kita dapat satu lingkungan di mana sekaligus kita diobati. Artinya itu menjadi terapi saya supaya saya menjadi seperti yang orang-orang yang sehat, bukan seperti orang yang memakai narkoba. Para sahabat, menarik sekali perbincangan di Bukan Ngobrol Biasa, tetapi kita diantar untuk melihat lebih mendalam apa peranan keluarga di therapeutic community. Ya, dan ini adalah satu kekuatan yang berlimpah. Dalam therapeutic community itu ternyata keluarga itu sebagai lingkungan yang dimana seorang itu bertumbuh dan berkembang. Ya, Pater, satu hal yang menarik selain tadi disebutkan ada family gathering di tempat rehab, ada juga kesempatan di mana keluarga bisa tahu perkembangan dari semua yang anggota keluarga yang mengalami kesulitan. Ya, barangkali Pater bisa menunjukkan kepada kita konteks komunikasi yang baik di tengah keluarga itu penting, terutama dalam mengatasi anggota keluarga, terutama sepanjang perjalanan pelayanan Pater, sehingga mengambil keputusan secara khusus untuk mendirikan tempat rehabilitasi. Tempat rehabilitasi katanya sendiri sudah menunjukkan bahwa kita rehabilitasi, ulang kembali supaya engkau menyempurnakan kehidupan yang sudah dijalankan waktu lalu. Jadi sangat penting untuk melihat masa lalu tidak dibuang. Iya. Masa lalu harus dilihat kembali. Siapa yang memberi bentuk? Saya sendiri. Tetapi lewat pergaulan yang ada. Kalau ada pergaulan yang baik, tentu saya berhasil. Nah, ini ditentukan oleh orang yang lain itu. Kalau bersifat positif, saya juga positif. Kalau negatif, saya juga negatif. Jadi rehabilitasi maksudnya engkau ulang kembali. Ya, kembali ke kehidupan yang baik, terutama di tengah keluarga, apalagi menerapkan sistem metode therapeutic community. Itu satu hal yang harus diingat. Engkau tidak mungkin lari dari keluarga untuk menjadi baik. Ya. Di luar keluarga Anda tidak akan baik. Sebab di luar keluarga saya tidak terikat dengan Anda. Jadi ya kau mau baik atau buruk bukan saya punya soal. Engkau punya soal. Jadi saya ini menganggap Anda itu bersalah. Tetapi saya mesti tahu juga bahwa saya bersalah karena lihat orang lain yang bukan keluarga sendiri. Iya.
saya keluar dari keluarga. Jadi orang itu perjumpaan dengan di luar juga membuat dia Itu jalan yang salah, ya. Itu dia. Karena itu sebenarnya kehidupan di tengah keluarga awal itu membuat dia sebenarnya jauh lebih positif untuk melihat di luar, ya. Nah, tantangan itu tentunya, tantangan adalah kalau keluarga itu di awal ini, keluarga awal ini kalau tidak harmonis, itu menjadi tantangan sebenarnya perjumpaan di luar, ya. Ya, dari itu biasanya keluarga harus diperbaiki. Harus. Jadi jangan kalau seorang menjadi sembuh, itu karena lingkungannya, keluarganya sembuh. Ya. Keluarganya baik. Jadi dengan demikian saya akan hidup bersama anggota keluarga yang sama-sama baik. Ada mungkin kesalahan dulu, tapi sekarang ada jalan yang baik, keluarga yang baik, di mana saya mencontohi cara hidup yang baik. Nah, disitulah therapeutic community. Komunitas jadi terapi Anda. Iya. Karena itu di tempat di rehabilitasi, di rehab tadi diterapkan memang dia berjumpa kembali dengan keluarga di dalam, ya. Betul. Selain itu seluruh metode-metode di dalam itu diterapkan dalam sistem entah ke tempat tidur, tinggalnya, pendampingan hari-hari, dia ada mentor, ada dokter, itu diterapkan dengan model sistem keluarga. Betul. Sehingga dia merasa bahwa dia dapat keluarga baru. Untuk mulai belajar lagi, ya. Dan semua harus belajar. Dari keluarga yang di luar juga harus belajar. Nah, kita sama-sama belajar supaya mengetahui hidup baru yang sama. Jadi ke depan kita bersama-sama. Nah, kita belajar mengenai hidup bersama yang baik. Iya. Hidup bersama yang baik. Jadi itu saya tidak bisa belajar dengan siapa saja. Tentu ada. Tetapi itu akan lewat. Yang nanti seterusnya ialah keluarga yang benar. Yang sebenarnya saya miliki. Itu harus dipulihkan hubungannya. Dan kita berjalan bersama ke depan. Bukan dengan orang lain. Dengan keluarga, kakak, adik, bapak, mama. Iya, Pater. Luar biasa. Saya teringat ya menutup secara khusus perbincangan kita. Saya teringat ada satu lagu yang berangkat dari sinetron lama, ya, yang tentang keluarga yang harmonis. Itu ada satu lagu menarik sekali. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Itu ada banyak yang mengandung, menunjukkan kepada kita bahwa keluarga itu punya peranan penting dalam setiap menghadapi terutama anggota-anggota keluarga yang mengalami kesulitan, keterbatasan. Ya, mungkin ada kata-kata penutup yang Pater bisa sampaikan tentang peranan keluarga. Ya, tapi kita bisa mengerti itu keluarga dalam arti apa. Kita keluarga dalam arti waktu senang dan waktu susah. Ya. Jadi keluarga itu bukan berarti semuanya yang baik. Tetapi semua orang berjuang menjadi baik. Bersama-sama berusaha menjadi baik. Usaha yang dengan sadar ke arah yang baik, itulah yang menolong kita untuk berubah.
Luar biasa. Kata inti tadi, semua berjuang menjadi baik. Ya, tentunya dengan memandang semua kita menggapai begitu saja, tetapi hidup itu adalah berjuang menjadi baik. Ya. Para sahabat, terima kasih banyak. Terima kasih Pater atas perbincangan ini, terutama peranan keluarga dalam therapeutic community, terutama juga mengingatkan kita, saya dan kita semua, bahwa keluarga itu punya peranan dalam membantu setiap anggota keluarga yang menghadapi kesulitan. Tuhan memberkati. Para sahabat, ternyata hal-hal biasa itu punya makna untuk saya dan untuk Anda. Saya pastikan Anda juga punya.